Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama mulai ibadah kita. Pada pagi hari ini kita akan awali doa bersama-sama. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, bersama jemaat-Mu yang ada pada pagi hari ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus ini. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, betapa hati kami melimpah syukur karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan setiap hari. Khususnya sepanjang minggu yang sudah kami lewati ini, kami telah dipelihara oleh Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berada di hadapan-Mu sebagaimana kami ada. Ini semua adalah anugerah-Mu yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, syukur. Pada pagi hari ini kami rindu dan haus akan Engkau. Kami rindu untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, melawat setiap pribadi. Oh Tuhan, setiap pribadi yang datang dan haus akan Engkau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau mengerti keberadaan kami yang datang dengan segala kelemahan-kelemahan kami. Kami yang datang bawa segala masalah-masalah dalam setiap kehidupan kami percaya dengan lawatan-Mu bagi setiap kami semua. Kami sebentar pulang membawa kemenangan yang daripada Engkau. Kami yang lemah dikuatkan Tuhan. Kami semua dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah sukacita surga ada di tengah-tengah kami. Urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau pada saat ini Bapa, sehingga menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kita semua yang siap dilawat oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Yang bersukacita hari ini lambaikan tangan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Engkau memberi kami sukacita yang penuh pagi hari ini. Kami rindu Tuhan memberi penyembahan yang terbaik pagi hari ini. Kami tahu Engkau dahsyat, Engkau ajaib, penyertaan-Mu sampai hari ini tidak pernah berakhir. Engkau menjadikan kami ada sampai saat ini, sebab kasih karunia-Mu melimpah dalam. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, mencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak
kerelaan hati. Sama katakan, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Sungguh Engkau Allah kami Tuhan, Allah yang kami puja, Allah yang kami sembah, Allah yang kami banggakan. Dah
Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji yang seperti padamu Tuhan. Bangkolah Allah keselamat kami, keselamatan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, haleluya. Saya muji Tuhan. Hari ini layak kita memuji, merayakan. Kita bersuka di dalam firman Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, semua sama katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Kita bersuka cita hari ini. Bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Silakan. Sungguh kami bersuka Tuhan, sungguh kami bersuka cita, sekalipun keadaan menghimpit kami, badai menerjang kehidupan kami, kami tetap mau bersuka cita. Karena kami percaya Tuhan, rencana-Mu atas hidup kami bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi damai sejahtera penuh pengharapan. Sungguh
Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, rancangan-Mu Tuhan sempurna, bagiku. jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Telah berfirman di masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku tahu rencana-Mu baik bagiku.
Mari jemaat, pujikan lagu ini dengan bersungguh-sungguh. Engkau yang percaya bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Sembah, angkat tanganmu. Kita semua menghadapi masalah sampai saat ini. Kehidupan kita mengalami badai hidup. Akhir-akhir ini kita pasti semua mengalami. Tapi firman Tuhan katakan bahwa rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, penuh pengharapan. Pegang janji Tuhan. Percaya bahwa masa depanmu indah di hadapan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Kami bersyukur kepada Bapa Allah kami di dalam surga.
dalam nama Yesus Kristus, Gembala dan Juru Selamat kami. Ketika pada pagi ini kami boleh diam bersama di dalam rumah Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan seminggu yang lalu yang telah kami alami bersama. Hari demi hari kami beraktivitas dan kami melakukan semua tugas-tugas kami. Dan di hari yang kudus, hari Tuhan ini, kami menaikkan pujian, syukur kami kepada Tuhan. Karena kami mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus-menerus Engkau anugerahkan kepada kami. Dan Engkau selalu memberikan kami kekuatan secara rohani untuk tetap memandang kepada Tuhan. Perjalanan hidup kami, anak-anak memang mengalami banyak kesulitan. Tetapi ketika sampai hari ini kami tetap setia di dalam Tuhan, itu hanya karena anugerah daripada Tuhan. Terima kasih, dan kami sangat percaya rencana Tuhan itu baik bagi kami semuanya. Baik untuk saat ini maupun di masa-masa mendatang, bahkan sampai kepada keturunan-keturunan kami. Engkau punya rencana yang terbaik sampai kepada kekekalan nanti. Terima kasih Tuhan, dan kami akan duduk diam. Lalukan kami dari pikiran yang lain, lalukan kami dari hati yang punya perasaan yang lain. Kami ingin berkonsentrasi sepenuh untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan urapan Roh Kudus menguasai kami semuanya. Hikmat Roh Kudus diberikan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu secara tepat dan benar. Dan dapat kami aplikasikan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera juga bagi jemaat yang hari ini masih ada yang beribadah di rumah. Kiranya juga terus beribadah secara hikmat dan mengikuti dengan benar ibadah yang diadakan di dalam rumah Tuhan ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali kita pernah mendengar ada satu nasihat demikian. Di dalam segala sesuatu itu dibutuhkan suatu keseimbangan. Dalam hal-hal yang ada pada kita itu juga dibutuhkan secara keseimbangan, balance. Jadi tidak memusatkan memilih satu hal kemudian mengabaikan yang lain. Kemudian kita juga memfokuskan kepada satu hal, kemudian kita meniadakan yang lain. Dalam kehidupan kita ini diperlukan adanya suatu keseimbangan. Keseimbangan ini akan membawa hidup kita itu merasa nyaman. Walaupun kita menghadapi banyak hal yang sulit, tapi ketika kita berdiri, kita berada dalam satu keseimbangan hidup, ini akan terasa lebih ringan dan kita dapat melewati hal-hal yang sulit itu tanpa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Saya pernah membaca satu artikel, saudara, katakanlah artikel atau apa itu bentuknya ya. Di Israel itu ada satu tasik yang namanya tasik Galilea. Tasik Galilea ini menerima aliran air dari sungai Yordan dari sebelah utara
menyuplai ke Tasik Galilea ini. Kemudian meneruskannya, menyalurkannya ke selatan. Jadi air masuk dari utara ke Tasik Galilea, kemudian disalurkan ke selatan. Bukankah ini merupakan satu keseimbangan? Ya. Ada masuk, kemudian juga ada keluar. Sehingga Tasik Galilea ini memiliki air yang jernih, air yang baik, dan di dalamnya di sana ada kehidupan, ikan-ikan hidup di sana, dan jenis-jenis kehidupan yang lain berada di Tasik itu dengan nyaman sekali. Nelayan-nelayan bisa mengambil, mencari ikan di sana karena air itu adalah sehat. Ya. Masuk kemudian keluar. Ya. Tapi ada yang lain yang namanya laut mati, di sana disebut laut mati, itu menerima aliran air dari Sungai Yordan sebanyak-banyaknya. Ya. Menerima begitu banyak aliran dari Sungai Yordan. Tetapi di sana buntu, tidak ada penyalurannya. Apa yang terjadi, saudara ya? Ya. Laut mati ini adalah airnya begitu sangat keruh, dan airnya begitu kotor dan berbau tidak enak. Dan di dalamnya tidak ada kehidupan sama sekali. Ya. Tidak ada ikan yang hidup di sana. Binatang-binatang yang hidup dalam air di sana tidak ada. Sebab apa? Airnya kotor, bau, dan beracun. Jadi di sini kita mendapatkan gambaran perbedaan antara keseimbangan dengan ketidakseimbangan. Ya. Dan ini penting dalam hidup kita. Ya. Kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus dalam pelayannya di bumi ini. Ya. Ketika ia berada di bumi ini, kita perhatikan melakukan dua hal yang seimbang. Tuhan memberitakan kerajaan Allah. Tuhan memberitakan keselamatan. Tuhan memberitakan anugerah. Tuhan memberitakan hal-hal yang bersifat rohani. Ya. Pengajaran firman disampaikan, saudara ya. Kemudian memberikan pengertian-pengertian, pengajaran-pengajaran, khotbah-khotbah yang begitu banyak soal ibadah, soal puasa. Bukankah semuanya ini bersifat secara religius? Saudara, semua bersifat peribadatan. Tetapi Tuhan juga mengimbangi. Tuhan juga memberikan makan kepada mereka-mereka yang lapar. Tuhan juga menyembuhkan mereka-mereka yang sakit, yang buta, yang lumpuh, yang bisu, yang kerasukan setan. Bukannya berbicara soal-soal jasmani. Semuanya ditolong oleh Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan memberikan hal-hal rohani kepada dalam misinya. Tuhan juga memberikan hal-hal yang bersifat jasmani. Bukankah mereka juga membutuhkan jasmani? Mereka juga membutuhkan hal rohani. Itu sebabnya kehidupan yang seperti ini akan benar-benar merasa satu keserasian yang baik. Ya, puji Tuhan. Saya akan bacakan dulu, mari kita baca bersama-sama dalam surat Rasul Paulus. Di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-8. Surat 2 Korintus pasal yang ke-8. Mari kita akan baca, saya bacakan untuk saudara ayat 13 sampai pada ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 hingga pada ayat yang ke-15. Saya beri tema firman Allah pada pagi ini, hidup di dalam keseimbangan. Sekali lagi saya ulang, tema firman Tuhan pagi ini hidup di dalam keseimbangan.
Ayat 13 dari 2 Korintus pasal 8, demikian firman Tuhan. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudara, 2 kali disebutkan dalam 3 ayat ini supaya ada keseimbangan. Ya. Ingat, keseimbangan bukan berarti harus sama berat, ya, atau sama warna, atau satu jenis. Keseimbangan di sini yang dimaksud adalah melakukan sesuatu, melakukan banyak hal, tetapi tidak mengabaikan yang lain. Ya. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius, dia katakan begini, semua harus kamu lakukan, tetapi tidak boleh yang lain kamu abaikan. Mengapa? Suratan Yakobus mengatakan begini, kamu melakukan seluruh hukum-hukum Allah, tapi kamu mengabaikan satu hal saja, semuanya menjadi salah. Jadi hidup dibutuhkan suatu keseimbangan, adanya suatu keseimbangan, baik itu di dalam rumah tangga berkeluarga, baik di dalam bergereja, baik itu di dalam bermasyarakat. Kita semuanya harus benar-benar berjalan melakukan seimbang. Artinya tidak boleh mengabaikan hal-hal yang lain. Ya. Khotbah saya pagi hari ini secara ringkas saya akan menyampaikan 2 hal, saudara. Yang pertama adalah pentingnya keseimbangan, atau apa itu keseimbangan. Ya. Dalam hal apa kita harus seimbang? Kemudian yang kedua adalah pentingnya adanya keseimbangan. Yang pertama adalah apa itu keseimbangan? Saya tidak mendefinisikan artinya, tetapi saya akan berikan contoh-contoh saja. Tapi yang kedua adalah pentingnya keseimbangan. Mengapa perlu adanya keseimbangan? Ya, kalau pembacaan firman Tuhan kita renungkan bersama, di sini ada satu timbal balik yang baik sekali. Kelebihan kamu mencukupkan mereka yang kekurangan. Untuk kemudian hari, kelebihan mereka juga akan mencukupkan kekuranganmu. Supaya ada satu keseimbangan. Saudara, apa itu keseimbangan? Ya, yang pertama saya akan memberikan 2 contoh saja, ya. Ini yang lazim kita mengenal dengan baik, ya. Apa itu keseimbangan? Yang pertama, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam hidup kita bisa terpisahkan ini. Seharusnya kita semua telah memahami, ya. Ada hak, tapi juga ada kewajiban. Bagi siapapun, ya. Bagi pelajar, bagi anggota keluarga, bagi bergereja, di tengah-tengah masalah sebagai warga negara, ada hak dan ada kewajiban. Saudara, ya, tidak boleh diabaikan salah satu. Ya. Satu saat kalau kita membaca, ya, dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, ya, lebih baik kita baca salah, ya, Injil Lukas pasal yang ke-15. Pasal yang ke-15 kita akan baca itu pada ayat yang ke-12 kalau tidak saya keliru, ya. Ya. Lukas pasal 15 ayat yang ke-12 demikian. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa,
berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Saudara-saudara, tentu kita semua telah memahami dengan baik dalam perikop ini. Anak bungsu menuntut haknya kepada bapaknya, ya, untuk dia akan pergi ke tempat yang jauh. Perhatikan, saudara ya, kita menuntut hak kita, boleh apa tidak? Kita punya hak, kemudian kita menuntut hak kita. Benar apa salah? Hanya tinggal pilih aja. Kalau saudara punya hak, kemudian kita itu menuntut hak itu, hak kita, bagian kita, milik kita, salah apa benar? Ya benar toh, tidak ada yang salah. Namanya kita punya hak. Orang bekerja, kemudian punya hak untuk mendapatkan upah. Kita tuntut, apa salahnya? Saudara-saudara, menuntut hak memang yang menjadi milik kita, bagian kita, itu tidak salah, tidak ada yang salah di sana. Tapi ketika orang hanya menuntut haknya, mengerti haknya, adalah berpikir soal haknya, di sini mempunyai suatu makna yang berbeda. Saya berikan contoh lingkup kecil saja. Ya. Seorang suami, seorang kepala keluarga punya hak. Aku sebagai kepala keluarga punya hak. Aku sebagai suami punya hak. Kemudian istri juga, jangan ya, jangan mengatakan seperti itu. Aku istri juga punya hak. Aku ini istrimu punya hak juga. Hak bicara, hak menyampaikan pendapat, hak untuk menerima. Kemudian anak juga ngomong, hei bapak ibu, aku ini punya hak, anak-anakmu juga punya hak. Menantu juga ngomong, hei mertua, aku ini punya hak, jangan diabaikan. Kemudian mertua juga ngomong, hei mantuku, aku ini juga punya hak. Perhatikan apa yang sampaikan di sini. Di sini tiap-tiap orang hanya mengedepankan apa yang menjadi haknya. Saudara, Bapak berikan harta itu yang menjadi hakku. Ini seringkali juga merupakan sifat dasar kita. Kita seringkali begitu banyak menuntut haknya. Tuhan, aku berhak untuk menerima ini. Tuhan, aku berhak untuk engkau tolong. Berhak untuk Tuhan lindungi, berhak untuk Tuhan sembuhkan, berhak untuk Tuhan berkati, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita hanya berpikir soal hak kita, maka di sini akan terjadi suatu konflik. Hak lawan hak. Akan terjadi suatu pertengkaran, akan terjadi suatu permusuhan, akan terjadi benturan, tabrakan, karena orang hanya mengedepankan haknya. Mana hakku? Mana hakku? Semua orang hanya berbicara soal haknya. Orang yang berbicara soal haknya, hanya tahu haknya, ini orang yang diktator. Ini orang yang sewenang-wenang. Ini orang yang suka menindas orang lain. Ini orang yang hanya mengerti kepentingannya sendiri. Dia tidak berpikir orang lain juga punya hak. Hak bicara, hak melakukan sesuatu, hak berpendapat.
orang lain juga bisa. Saudara, itu sebabnya Alkitab sudah menulis, mengatur sedemikian rupa, hidup itu harus ada suatu keseimbangan. Coba saudara, kalau masing-masing menghargai hak orang lain, bukan memaksakan haknya sendiri, hidup ini akan berjalan dengan serasi. Hidup ini akan nyaman. Ya. Sebab kita bisa berdampingan dengan baik, kita bisa memahami orang lain, kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa menghormati orang lain. Mengapa? Aku punya hak, tapi orang lain juga punya hak. Orang lain juga punya, harus kita hargai. Tetapi kalau orang, saudara ya, orang hanya tahu kewajibannya, dia menjadi budak. Dia menjadi orang yang diperbudak. Sebab ada hak yang memang begitu melekat dalam dirinya, tetapi sama sekali diabaikan. Dan keduanya, saudara ya, harus berjalan bersama antara hak dan kewajiban. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah lebih dahulu. Itu kata-kata kalimat ayat yang begitu dalam itu saudara ya. Apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu untuk mereka. Artinya kalau kita ingin dihargai orang lain, hargai dulu orang lain itu. Kita ingin, saudara ya, dikasih orang lain, kasih dulu orang lain itu. Saudara, di sini tidak akan terjadi suatu konflik. Karena orang ini bisa mensejajarkan antara haknya dan kewajibannya. Dalam semuanya, saudara ya, suami punya hak, tetapi kalau ingin hidup itu secara bijaksana, hak suami dampingi dengan kewajiban. Orang tua punya hak terhadap anak-anaknya, tetapi anak-anak juga harus mengerti kewajiban-kewajibannya. Hidup kekristenan kita juga demikian, saudara-saudara. Semuanya harus berjalan secara seimbang. Selalu ada keseimbangan. Sebab itu orang yang sangat bijaksana dalam Alkitab yang namanya Salomo memberikan suatu nasihat yang baik sekali dalam Pengkhotbah. Coba kita akan lihat dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang ke-12. Di sini ditekankan pada ayat yang ke-13, seolah-olah ayat ini merupakan suatu kesimpulan ya, dari banyak hal yang sudah ditulis oleh Salomo, bahkan kesimpulan di dalam suatu kehidupan. Ayat yang 13 dari Pengkhotbah pasal 12 demikian. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jelas sekali, saudara. Akhir kata, kata penutup yang merupakan kesimpulan dari semua yang sudah diajarkan, semua yang disampaikan, saudara. Akhir kata dari semuanya, takutlah akan Allah dan lakukan perintah-perintahnya. Ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang. Oh, puji Tuhan, ini indah sekali. Oh saudara, orang itu ya, kalau apa yang menjadi tugas-tugas kita, ya, menjadi kewajiban kita, ya, menjadi
beban kita sudah kita lakukan dengan baik. Ya. Walaupun kita belum menikmati hasilnya, ya, kita belum memiliki imbalan dari apa yang kita lakukan, itu kita sudah lega. Karena apa? Tugas kita sudah kita selesaikan dengan baik. Ya, wajiban kita sudah kita clearkan semuanya. Ya. Itu kita tidak punya beban apa-apa. Dalam hidup kekristenan kita juga demikian. Diberkati, belum diberkati, itu adalah merupakan no problem bagi kita. Kenapa? Karena kita sudah mentaati ajaran firman Tuhan. Kita tidak usah menuntut-nuntut. Hakku, berkati, tolong, kabulkan. Allah itu jauh lebih bijaksana daripada siapapun yang ada di dunia ini. Akhir kata semuanya, ya, takutlah kepada Allah. Ini kunci, saudara. Wong Kristen itu enggak takut be Tuhan, be siapapun yang tidak ada yang ditakuti. Ya toh? Kalau orang Kristen sudah enggak takut be Tuhan, ini setan enggak takut ya. Orang kejam enggak ditakuti, siapapun enggak ditakuti. Karena sama Tuhan saya enggak takut. Lah buktinya orang takut kepada Tuhan apa? Melakukan perintah-perintahnya. Itu tanda orang yang takut akan Tuhan. Dan kita benar-benar membuang, menjauhi semua yang Tuhan tidak inginkan. Ya, itu kita jauh. Kita melihat satu nasihat juga yang baik sekali di menjelang matinya. Seorang raja yang telah gagal di dalam mengatur anak-anaknya, tapi menjelang matinya dia memberikan nasihat yang baik. Ya. Perhatikan dalam 1 Raja pasal yang kedua. Ya. 1 Raja pasal yang kedua. Saya perhatikan, saya cuplik aja pada ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga demikian firman Tuhan. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Perhatikan, pesan dari Daud kepada Salomo. Daud sudah menjelang kematiannya. Apa yang dipesankan? Bukan soal warisan, bukan soal harta, itu belum, tidak utama. Yang utama apa pesannya, saudara ya? Jelas dia sampaikan di sini, lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan Allahmu dengan setia. Peraturannya, hukumnya, perintahnya, taatilah. Taatilah. Itu akan menguntungkan kamu. Kita tidak mencari keuntungan, Tuhan yang sudah berfirman di sini. Itu akan membuat hidupmu itu akan keberkatan. Kita tidak mencari berkat, melakukan perintah Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang sudah mengatakan di sini. Saudara, mari kita sejajarkan, kita sandingkan antara kewajiban dan hak, antara hak dan kewajiban. Ya, suami istri, masing-masing punya hak, masing-masing juga punya kewajiban. Orang tua anak, masing-masing punya hak, masing-masing punya kewajiban. Harus secara seimbang kita berjalan bersama-sama. Dan ini benar-benar hal yang indah, hidup di dalam suatu keseimbangan. Hak dan kewajiban. Sekarang yang kedua. Bagian yang kedua, saudara ya, kita harus meseimbangkan antara iman dan perbuatan. Kadang-kadang orang begitu menggebu-gebu luar biasa, wah, punya iman yang sangat kuat, punya iman yang begitu sangat kokoh, seolah-olah dia itu orang yang betul-betul beriman,
tapi orang kecelik, orang kecewa. Orang itu mengaku beriman luar biasa, tetapi tidak menunjukkan pola hidup yang benar. Saudara, tidak menunjukkan perbuatan yang mulia, perbuatan yang baik. Itu tidak ada satu keseimbangan. Orang hanya mengutamakan hal-hal spiritual, rohani, menelantarkan yang lain. Ini hidup yang tidak sehat secara rohani. Harus ada keseimbangan. Perhatikan, kita akan membaca itu, saudara ya. Keseimbangan antara iman dan perbuatan. Kita baca suratan Yakobus. Suratan Yakobus pasal yang kedua, ada beberapa ayat yang perlu saya bacakan di sini. Yakobus pasal yang kedua. Kita akan membaca mulai pada ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan, saya bacakan Yakobus pasal 2 mulai ayat yang ke-14. Apakah gunanya, saya ulang, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Kita bisa menjawab sendiri. Ya. Ayat 15, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mati, bukan setengah mati, saudara ya. Ayat yang ke-18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Lompat ayat 21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ya saudara ya. Nah, di sini kita perhatikan. Gereja reformasi itu gereja yang selalu memiliki tema, kekristenan reformasi memiliki tema, kita diselamatkan karena iman. Ya. Kita diselamatkan karena percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan kitab Injil temanya itu adalah kita diselamatkan karena iman. Rasul Paulus berkali-kali menulis dalam suratan Roma, di sana berbicara manusia diselamatkan karena beriman kepada Yesus Kristus. Kalau begitu kan bertabrakan antara Yakobus, ya apa yang ditulis Yakobus dengan apa yang menjadi tulisan ataupun pengajaran daripada Rasul Paulus. Tidak ada yang tabrakan di sini, saudara ya. Tidak ada. Ya. Di sini yang menjadi problem adalah orang punya iman, tapi iman yang lumpuh. Di sini orang punya iman, tapi iman yang imitasi. Iman yang palsu. Iman yang pasif. Iman yang tidak berbuat apa-apa. Tegasnya Yakobus mengatakan, itu adalah iman yang mati. Bayangkan saudara, begitu sampai menandaskan Yakobus itu.
Manusia tidak bisa diselamatkan karena upaya usaha sendiri dengan perbuatan baik, tapi tidak akan mungkin. Perbuatan baik apapun tidak mungkin dapat menyelamatkan hidupnya. Mutlak keselamatan itu hanya melalui kematian Tuhan Yesus disalib, kemudian kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Itu merupakan prinsip yang tidak bisa diubah-ubah. Tetapi saudara, di sini memang kita harus benar-benar merenungkan secara mendalam. Kita meyakini, kita percaya diselamatkan karena iman. Tapi pertanyaannya, betulkah dia orang yang beriman ketika iman itu tidak ditunjukkan di dalam perbuatannya, dalam tingkah lakunya? Orang itu hanya mengaku beriman, tapi orang tidak akan mau menerima imannya karena pola hidupnya, gaya hidupnya, kebiasaan hidupnya bertolak belakang dengan orang yang beriman. Sehingga di sini, saudara, iman seperti itu adalah iman yang tidak menyokong di dalam hidupnya. Oh, masih aku gak nang gereja, aku gak sembahyang, aku beriman sama Tuhan. Masih udah diopo-opo, pokoknya aku tetap percaya kepada Tuhan, ya saudara ya. Saya tidak baca Alkitab, saya juga tidak ibadah, saya tidak melakukan firman. Saya diselamatkan karena percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mana? Saudara, Tuhan Yesus yang mana yang dipercayai? Tuhan Yesus yang dipercayai, yang ditulis Alkitab, Tuhan Yesus yang mencelekkan mata yang buta. Tuhan Yesus yang dipercaya itu Tuhan Yesus yang seharusnya yang menyembuhkan orang sakit. Tuhan yang memberikan makan kepada yang lapar. Tuhan yang begitu menolong juga di dalam sisi-sisi secara jasmani. Saudara, jangan kita terjebak di salah satu ekstrim. Ekstrim spiritual, pokoknya percaya. Ekstrim yang lain adalah berbuat baik. Ini semuanya merupakan ekstrim yang tidak sehat. Jadilah orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya kepada firman dengan sungguh-sungguh, dan mentaati firman, itu akan memancarkan iman kita dan itu akan memuliakan Tuhan. Ada satu keseimbangan di sini. Ya. Waktu punya saudara ibadah, duduk di rumah, apa itu iman yang sehat? Ya. Mendengar firman, tapi tidak pernah melakukannya. Apa itu iman yang sehat, iman yang hidup? Saya kira tidak. Dalam pembacaan kita tadi, saudara, orang mengatakan selamat jalan, ya, pakai baju yang hangat ya, makan yang kenyang. Orang itu tidak punya baju hangat, orang itu tidak punya makanan, tapi orang ini karena orang menunjukkan imannya, ya, dengan doa-doanya, dengan ucapan-ucapannya begitu bagus. Tapi yang dibutuhkan perutnya orang itu lapar, gitu loh. Yang dibutuhkan orang itu tidak punya baju. Itu yang disinggung oleh Rasul Yakobus di sini. Ya, seharusnya iman itu ditunjukkan di dalam suatu sikap hidup yang positif, gaya hidup yang benar, yaitu mentaati firman Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, hal itu indah sekali. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Ini menunjukkan apa? Orang yang beriman kepada Tuhan. Ya. Terangmu, kita kan terang-terang dunia, toh.
bercahaya di depan orang, supaya orang itu melihat perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Iya, jadi orang itu memuliakan Tuhan tidak sekedar wong Kristen kemudian memuliakan Tuhan, tidak. Gitu. Tidak ada orang memuliakan karena kita sebagai orang Kristen. Bahkan kadang-kadang malah kita tidak disukai. Tetapi orang tidak akan suka dengan kehidupan yang benar, kehidupan yang baik, perbuatan yang baik, ya. Suka menolong, ampuni, menunjukkan sikap kekristenan yang sehat, penuh kasih. Bapamu yang di surga akan dipermuliakan. Harus ada keseimbangan, saudara ya, antara iman kita dengan perbuatan kita. Jadikan semuanya supaya orang mengatakan benar kita orang Kristen, bukan Kristen-Kristenan, ya. Tapi orang Kristen sejati yang menunjukkan sikap hidup itu berbeda dengan orang lain. Mengasihi, menghargai, ramah, kemudian suka menolong dalam banyak hal. Mungkin secara finansial kita tidak menolong, tapi kita bisa berlaku ramah dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang penting dalam hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, rangkaian khotbah di atas bukit, dia katakan begini. Apa ya, gunanya kamu berseru kepadaku Tuhan, 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 padahal kamu tidak melakukan kehendak Bapakku di surga. Tuhan itu heran. Dalam Injil Lukas dikatakan betul. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, 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 padahal kamu tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapa di surga? Ya tentu yang tertulis di dalam Alkitab kita. Dalam Alkitab kita. Sampai Tuhan mengatakan dalam Injil Matius pasal 7 juga begitu. Tuhan, aku sudah mengajar, Tuhan aku sudah memberitakan ini, aku sudah melakukan membuat mujizat, aku sudah buat begini-begini. Ya, Tuhan katakan apa? Tuhan katakan. Ya. Bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Bukankah melakukan kehendak Bapa itu adalah menunjukkan perbuatan yang bisa dilihat orang lain, yang bisa dirasakan orang lain. Dan di sini akan menjadi utuh kekristenan itu. Ketika kita menunjukkan iman yang kuat, dalam pandemi ini kita tetap setia, kita tetap hangat rohani kita tetap taat firman, saudara. Dan di samping itu kita juga selalu berhati-hati, ya. Selalu kita mengendalikan diri dengan baik. Ya. Ada orang mengatakan, aduh semasa pandemi ini banyak sekali perceraian meningkat, ya. Perceraian, retaknya rumah tangga, semua katanya faktor ekonomi, saudara ya. Ya karena dasarnya itu tidak kuat, saudara ya. Dasarnya itu tidak kuat. Kalau rumah dibangun fondasinya tidak kuat ya roboh lah. Ada angin sedikit, ada masalah sedikit ya roboh. Ya. Tapi kalau fondasinya kuat, yaitu Tuhan sendiri, tidak akan pernah roboh. Ya puji Tuhan ya. Jadi kita perhatikan keseimbangan antara iman dan perbuatan. Ini harus berjalan secara seimbang. Kedua-duanya harus seimbang. Satu ayat saya bacakan di sini. Ya. Bagian ini, saudara. Dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Anak-anakku. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jangan percayalah
Orang mengatakan ya muda-mudi yang sedang I love you so much, langsung percaya ngono ya. Ya toh? Jangan langsung percaya. Lihat dulu ya toh kenyataannya. Ya toh? Lihat dulu gaya hidupnya itu bagaimana. Aku mengasihi Allah, apa tandanya? Nah, itu kan perlu ditanyakan loh saudara. Apa tandanya kamu mengasihi Allah? Mengasihi Allah itu apa? Mentaati hukum-hukumnya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, bukan dengan lidah, bukan hanya dengan bibir, dengan ucapan, tapi ditunjukkan di dalam perbuatan. Mengasihi kan dalam kekristenan tanda iman toh, beriman kepada Tuhan, apa gunanya? Selamat jalan. Saya bersyukur kepada Tuhan ya, di masa pandemi ini saya benar-benar dianugerahi jemaat yang begitu perhatian, begitu baik. Sudah, aduh, saya lihat teman-teman sepelayanan banyak yang mengeluh. Tip saya terpelihara dengan baik. Jemaat begitu sangat care ya kepada saya sebagai gembala sekeluarga. Bersyukur atas semuanya. Saudara ya, dibutuhkan satu keseimbangan. Ya. Saya memberitakan rohani, ya, perkara rohani. Pendeta tugasnya memberitakan perkara rohani. Ya. Jadi kalau ada pendeta diutangi duit itu keliru. Sebab gembala itu adalah pengajar rohani. Ya. Kemudian orang yang menabur rohani menuai apa? Menuai apa? Rohani menel, rohani be rohani lah. Ya, yang menabur rohani mendapat menuai jasmani. Ya, toh? Yang menabur jasmani menerima rohani. Seimbang apa tidak? Ya seimbang. Jemaat butuh firman Tuhan, betul? Ya, gembala butuh makan. Ya benar. Ya, toh? Kalau ingin makan yang lebih baik, dalam ngocai baik, kasih kroto. Iya toh, kasih kroto, ben suarane merdu. Ya. Kayak gaplek terus, ya suarane gembret. Jadi di sini ada satu keimbangan itu baik sekali. Ya, aduh, saya kadang-kadang enggak, saya baru berpikir, oh saya kepingin, ngerti-ngerti ya teko, barang kecil, sepele saudara ya. Tapi ketika kita menginginkan ya saudara ya, aduh Tuhan itu kok ngerti ya, sampai kadang-kadang izin be Tuhan itu. Perkara kecil itu, saudara ya. Saya kepingin ini Tuhan nih, tahu-tahu teko. Beberapa hal itu. Puji Tuhan. Itu sebabnya saya katakan bersyukur Tuhan, Engkau menganugerahkan jemaat-jemaat yang begitu sangat baik. Dan saya percaya itu karena ekspresi daripada orang jemaat yang beriman. Ya, iman kan ditunjukkan dalam perbuatan yang baik. Ya, puji Tuhan. Hal itu yang pertama, bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua. Kan bagian pertama kan apa itu? Keseimbangan. Bagian yang kedua pentingnya keseimbangan. Saudara, di sini poin daripada keseimbangan itu sendiri, saudara. Keseimbangan, saudara ya, hidup dalam keseimbangan merupakan sarana, merupakan suatu instrumen untuk bertumbuh kepada dua arah. Saya ulang sekali lagi, hidup dalam keseimbangan merupakan instrumen ataupun sarana untuk bertumbuh ke dalam dua arah. Ada dua arah, saudara, dua sasaran. Arah yang pertama, saudara ya, mari kita baca ya, di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-12. Jadi ini merupakan suatu hidup dalam keseimbangan itu pasti akan dampaknya itu akan membawa kepada satu pertumbuhan, kemajuan, ya, hal-hal yang positif dalam ke arah yang baik, yang lebih baik. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Arah yang pertama, pertumbuhan rohani yang sehat itu menjadikan Tuhan menjadi pusat dalam hidupnya. Kekristenan harus memahami ini, saudara ya. Kekristenan yang punya pertumbuhan rohani yang baik itu, sasarannya Tuhan itu menjadi pusat dalam hidupnya. Menjadi sentral dalam hidupnya. Mengatakan dalam istilah lain adalah kristosentris. Ya. Dia adalah sumber, dia adalah pusatnya. Kekristenan harus berpusat kepada Kristus. Itu sebabnya dikatakan apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Segenap, saudara ya. Bukan separuh hati kita, bukan separuh pikiran kita, bukan separuh kekuatan kita, bukan separuh akal budi kita, tetapi segenap. Tidak ada perintah lain yang sama seperti ini untuk yang lain. Perintahnya kasihlah, kasihlah. Tapi kepada Allah saya ulang sekali lagi kepada Tuhan ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi kita berikan seluruh hidup kita secara utuh, secara bulat kepada Allah. Karena Allah adalah pusat hidup kita. Dia adalah pusat hidup kita. Kita berasal dari Allah, kita ada karena Allah, kita dipelihara karena Allah, kita diberkati karena Allah, kita diselamatkan karena Allah, kita akan memperoleh hidup yang kekal karena Allah. Dan itulah kita harus sadar benar-benar mengerti yang menjadi pusat hidup kita itu adalah Allah. Kita harus bertumbuh ke sana, saudara. Kita harus bertumbuh sampai kita benar-benar melakukan, mengerti sasaran hidup, perjalanan hidup kita itu sentralnya hanya Tuhan. Sentral hidup kita hanya Tuhan. Satu saat suami akan meninggalkan kita. Pasti itu. Satu saat istri akan meninggalkan kita, pasti itu. Satu saat orang tua akan meninggalkan kita, pasti itu. Satu saat semuanya akan dipisahkan. Tetapi kita akan kembali kepada sentral hidup kita yang kekal dalam kemuliaan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tidak bisa dipungkiri, saudara ya. Dia jadikan sentral hidup, bukan kekayaan. Pusat hidup kita, bukan pekerjaan. Jadi pusat hidup kita bukan suami, bukan istri, bukan anak-anak, bukan profesi. Pusat hidup kita adalah Allah, kristosentris. Jadikan dia. Kristen kalau kita mau bertumbuh ada satu keseimbangan, pasti arahnya itu ke sana. Ya, saya membaca satu ayat yang sangat luar biasa, saudara, indah sekali. Pasal 73 tentu Mazmur ya. Ini memberikan satu inspirasi yang begitu sangat baik. Oh puji Tuhan, tidak ada satu hal di dunia ini yang sifatnya kekal, saudara. Semuanya bisa hilang, bisa berubah, bisa sebagainya rusak. Ya. Tapi kalau Allah menjadi pusat dalam hidup kita, wah itu akan luar biasa. Kita perhatikan Mazmur 73, saya bacakan ayat yang ke-25 dan 26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Engkau ini siapa? Tuhan. Ya, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Perhatikan, pemazmur mengatakan surga dan bumi. Ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku
tetaplah Allah. Sampai kapan? Oh, haleluya. Jadikan Tuhan itu sentral dalam hidup kita. Seringkali kita justru meninggalkan sumber hidup kita karena kebutuhan-kebutuhan yang sekunder saja. Ibadah kita tinggalkan. Jam-jam doa kita tinggalkan. Baca firman kita tinggalkan. Hanya karena kesibukan kita. Mari hidup secara seimbang. Kita akan menuju ke sana. Allah menjadi sumber. Satu saat ketika Petrus gagal di dalam profesinya untuk mencari ikan, Injil Lukas pasal 5. Gagal, tidak mendapat apa-apa. Tapi ketika Tuhan datang kemudian menolong dia, akhirnya dia memperoleh ikan yang sampai perahunya penuh. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia akhirnya sadar sebagai manusia berdosa. Dia katakan, Tuhan tinggalkan aku manusia berdosa. Tuhan katakan, mulai hari ini apa menjadikan kau penjala manusia. Pada ayat berikutnya dari Injil Lukas dikatakan begini. Petrus meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Perahu penuh ikan ditinggalkan. Ikut Tuhan Yesus. Keberhasilan yang besar ditinggalkan. Artinya apa di sini? Kita ada diperintah untuk meninggalkan semuanya, Pak. Hati kita harus berpusat kepada Kristus. Itu yang pertama. Keberhasilan tujuan arah pertumbuhan yang baik. Jadikanlah Tuhan itu menjadi pusat dalam hidup kita. Seperti Rasul Paulus, aku meninggalkan semuanya karena untuk memiliki Kristus. Kemudian pertumbuhan yang kedua. Pertumbuhan yang kedua tidak hanya secara vertikal, Allah menjadi pusat dalam hidup kita, bukankah kita bicara soal keseimbangan. Saudara, kita kembali lagi kepada Markus pasal yang ke-12 tadi, sebelum kita berdoa. Ya. Markus pasal yang ke-12, perhatikan pada ayat yang ke-31. Dan ini merupakan kata penghubung kan, dan ini ya. Yang pertama Allah segenap, kemudian ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Secara vertikal, Allah menjadi pusat hidup kita, tetapi secara horizontal, kita mengasihi sesama manusia. Ada satu keseimbangan. Tuhan tidak ingin hanya manusia yang mengasihi Allah. Hanya beriman kepada Allah, karena memang betul, saudara ya. Hanya berbuat baik kepada Allah, tidak. Allah memberikan keseimbangan. Kasihlah sesamamu manusia. Kasihlah istrimu mutlak. Kasih suamimu mutlak. Anakmu, orang tuamu, keluargamu, orang yang baik kepadamu. Itu memang mutlak, mudah. Tapi di sini diperintahkan mengasihi kepada sesama manusia. Artinya apa? Pertumbuhan rohani yang sehat tidak hanya Allah menjadi sentral dalam kehidupannya, tetapi pertumbuhan kita harus secara universal, secara menyeluruh. Pertumbuhan kita harus pertumbuhan secara holistik. Tidak ada kecualian. Sesamamu manusia. Luar biasa, saudara, Tuhan memberikan pengajaran. Rasnya apa, sukunya apa, pendidikannya apa, dari latar belakang hidupnya bagaimana, rupanya apa. Sesamamu manusia, baikkah dia, jahatkah dia. Memang di dalam teori ini, saudara ya, mudah, tapi prakteknya tidak. Tapi kalau Allah memerintahkannya, dia akan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita dapat melakukannya. Mengapa? Orang lain berdosa, kita pun juga orang yang apa sih bedanya? Bedanya kita ini bukan hanya kedudukan, hanya harta. Manusia itu sama. Keturunan Adam, saya jelaskan pada minggu lalu, saudara ya. Wes kita itu sama, mewarisi dosa, wong dosa di anak nih. Biar punya bapak dosa, ibu dosa, hidup dan dunia penuh dosa, podo dosa nih. Itu sebabnya Tuhan perintahkan
kasihilah sesamamu manusia. Mari kita jadi orang dewasa secara rohani. Kita tidak mencari kesalahan-kesalahan siapapun. Mari kita cari. Semua orang jadikan kita saudara kita. Semua orang jadikan mereka itu rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita. Terutama saudara yang seiman. Puji Tuhan. Saya percaya, saudara, kalau ini yang terjadi, luar biasa. Indah, luar biasa. Tuhan Yesus berkenan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Samuel berkenan di hadapan Allah dan manusia. Paulus mengatakan, aku memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Allah, tapi juga di hadapan manusia. Ada saudara kebencian pada hari ini? Pada siapapun? Lepaskan itu. Berdamailah. Saudara, kalau menanam kepahitan dalam hatimu, percayalah, hidupmu tidak akan pernah sampai kepada tangannya Tuhan kalau saudara tidak menyelesaikannya. Apapun alasannya, Tuhan mengatakan secara seimbang, siapa mengampuni, dia juga akan diampuni. Mari, mulai hari ini, hidup secara seimbang. Ya, hidup secara seimbang. Jangan mementingkan diri, hanya menuntut hak, kita punya kewajiban. Jangan hanya beriman, tapi tunjukkan iman dalam perbuatan yang baik. Saudara ya, pertumbuhan ini akan membawa kepada Allah menjadi pusat hidup kita. Dan kita bisa mengasihi secara menyeluruh saudara-saudara kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Aku mengasihi Oh Yesus dengan segenap hati. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Renungkan firman-Mu siang Dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur kepada Bapa di dalam surga untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Roh Kudus, tanamkanlah firman di dalam setiap hati kami, menjadi rema yang terus bersuara dalam setiap kehidupan kami, sehingga menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang percaya yang hidup di dalam keseimbangan, baik dalam keluarga, berkeluarga, di dalam berjemaat, maupun di bidang-bidang yang lain. Tuhan, kami percaya dengan cara demikian rencana-Mu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian skala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita diberi kesempatan memberikan persembahan untuk Tuhan.
Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Ya, Tuhan Yesus pasti memberkati kita semuanya. Saudara, pengumuman doakan untuk Bapak Heri yang kesehatannya terganggu, non-COVID. Ya. Doakan supaya segera pulih dengan baik. Ya, puji Tuhan. Doakan untuk Ibu Jin supaya segera pulih dalam segalanya. Puji Tuhan, ya. Dan Saudari Kesia, kita doakan anaknya Ibu Anjar, kita doakan ya karena ada gangguan tulang belakang supaya segera pulih juga. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Puji Tuhan, saya kira tidak bumi lain sementara kegiatan kita hanya pada hari Minggu ya. Saya minta supaya semua dipersiapkan dengan baik, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan, daftar yang dikirimkan mohon untuk jemaat mengisinya juga dengan baik ya. Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Kami bersyukur kepada Bapa di dalam surga untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Untuk pimpinan Tuhan, lawatan Tuhan di dalam ibadah kami dari awal sampai tamatnya. Tanamkan seluruh kebenaran firman-Mu dalam tiap hidup kami. Untuk kami hidup di dalamnya. Memberkati semua yang telah melayani pada kesempatan pagi ini, baik WL, singer, pemain musik, dan kolektan, dan seluruh jemaat yang hadir, tidak terkecuali Engkau pasti memberkatinya. Baik juga jemaat yang masih mengikuti ibadah secara online di rumah, Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih, hamba berdoa untuk jemaat yang mengalami gangguan kesehatan, Tuhan baik Pak Heri, baik Kesia, oh Tuhan yang lain-lain mungkin masih ada, Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan, memulihkan kesehatannya. Terima kasih seluruh jemaat GBPS Philadelphia Wage, Tuhan pagari, Tuhan lindungi, Tuhan bentengi, semuanya diberkati kesehatan yang baik, bukan hanya secara jasmani fisiknya, tapi juga secara rohani. Semuanya sehat, cinta Tuhan, setia kepada Tuhan, dan taat firman-Mu, hidup di dalam keseimbangan yang baik. Terima kasih saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pulang dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pulang. Hari ini
telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.